Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Terima kasih Bapak, kami rindu mendengar firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Firman adalah jalan hidup, dan tidak ada yang bisa menggantikan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus, urapilah kami, roh hikmat, wahyu dan pengertian itu boleh turun atas kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. The spoken word, perkataan Allah yang hidup itu. Bangkitkan kami, revive hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh menjadi yang terbaik, menjadi inspirasi seperti yang Kau rencanakan bagi setiap dari kami. Kami tahu kami ada di sini untuk sebuah rencana Tuhan yang besar. Bukan sekedar bergereja hari Minggu, tetapi untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Dan membuat bookmark kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala apa yang kami raih dan kami capai boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jiwa-jiwa boleh dibawa ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima pengurapan Roh Kudus yang memampukan kami menerima firman Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Sama-sama haleluya. Praise Jesus. Oke, boleh ditayangkan kesaksian. Lalu Pastor Lola dan anak-anak TIS boleh pindah ke ruang pemuritan. Kesaksian mujizat kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Bona sembuh dari sakit kepala. Bona sembuh dari sakit kepala. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan Oktober 2023. For me now, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission setiap Minggu pukul 9 pagi, Blessing Room lantai 6, The Botanica Mall, Bandung. I love you, Holy. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus masih menyembuhkan, yang percaya katakan amin. Oke, kita lambaikan tangan buat adik-adik teens yuk. Toleh ke belakang semua, lambaikan tangan. Selamat pemuritannya adik-adik. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam series fokus pada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan, bagian ketiga. Semakin seru ya, ini mungkin di bagian kelima akan tamat. Saya tidak tahu waktunya cukup atau tidak. Sepertinya akan bersambung sampai bagian kelima ya. Saya akan review sedikit yang minggu lalu, bahwa persekutuan Roh Kudus itu ada tujuannya. Pengalaman manifestasi Roh Kudus dan juga karunia Roh Kudus, termasuk nubuatan, sabda pengetahuan, kesembuhan, menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh, hikmat, itu semua ada tujuannya. Pengalaman-pengalaman real life experience dengan Roh Kudus, seperti kepenuhan roh sukacita sehingga kita tertawa atau menangis. Itu kan kepenuhan urapan Roh Kudus, kita penuh dengan the fruit of love, kasih, sehingga kita Holy Christ begitu ya. The fruit of joy, buah persekutuan Roh Kudus itu kan sukacita. Atau kita dipenuhi dengan kalau hadirat Tuhan berdiri, saudaraku, ada di kita, maksudnya di tengah-tengah kita. Kalau kita sungguh-sungguh menginginkannya, maksudnya kita mau membuka hati untuk merasakannya, itu sangat nyata, itu tangible. Jadi seperti gempa bumi yang kita rasakan, beberapa merasa gempa bumi, beberapa besok minggu depannya bergantian begitu ya. Atau apapun itu seperti rebah dan lain-lain, itu semua bukan tujuan akhir. Dan bukan sesuatu yang kita cari, bukan. Tapi itu semua sebuah pengalaman yang menyertai. Yang Tuhan inginkan adalah buah persekutuan dengan Roh Kudus
yang manis, menghasilkan buah pertumbuhan karakter rohani yang pertama. Masih ingat yang pertama pertumbuhan karakter rohani. Sama-sama katakan karakter rohani. Yang kedua, yang masih ingat yang bagian sini, masih ingat yang kedua apa? Buah apa? Melipat gandakan talenta. Nanti kita mau bahas hari ini. Dan yang ketiga, masih ingat yang jemaat 11 ini, masih ingat apa yang ketiga? Buah jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Nanti kita akan masuk, saya akan jelaskan itu semua setali 3 uang. Itu seperti 3 sisi kotak atau dadu, saudaraku ya. Dadu kan ada 4, tapi ini 3 sisi begitu ya. Atau segitiga, 3 sisi segitiga. Itu satu kesatuan, sehingga tidak ada buah yang terpisah. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai, secara khusus mengenai buah, melipat gandakan talenta. Jadi saya ulang fokus dan tujuan dari persekutuan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah menghasilkan buah pertumbuhan karakter rohani sehingga kita serupa dengan Yesus. Kalau orang kenal dengan Roh Kudus, dia tidak akan mencari manifestasi. Itu biasa aja. Kalau Roh Kudus hadir, memang hadir gitu aja. Ya. Itu terjadi secara alami. Kalau saudara mau ke Jakarta, saudara naik kendaraan. Kendaraan bukanlah tujuan saudara. Duduk di mobil, menikmati AC di mobil itu bukan tujuan. Tapi itu sarana. Itu sebuah privilege kenikmatan daripada jalan kaki ke Jakarta. Dikasih kendaraan ya kita nikmati. Enak, dingin, ada AC-nya, bisa dengar musik. Jalan kaki jauh sekali. Naik kendaraan umum lebih melelahkan. Tapi duduk di mobil yang sejuk itu bukan tujuan karena kita mau ke Jakarta. Karena kita punya tujuan yaitu buah karakter rohani. Lalu yang berikutnya adalah buah melipat gandakan talenta. Dan yang berikutnya dengan sendirinya akan menjadi buah menuai jiwa-jiwa. Nah ini buah roh penting karena pada saat kita meninggal dunia, daging ini dikubur. Kekristenan itu percaya dikubur bukan dibakar. Kecuali ada beberapa kondisi tertentu gitu ya. Tapi secara umum sebaiknya dikubur. Sebaiknya. Bukan juga jadi hukum Taurat ya, tapi sebaiknya. Nah, roh dan jiwa kita, di dalam jiwa itu ada karakter. Jiwa itu karakter saudara. Jadi kalau orang mengalami masalah kejiwaan itu karakternya pasti error. Ya. Nah, jiwa kita yang ada karakter tidak akan naik ke surga sama dengan roh kita. Nah inilah yang harus serupa dengan Yesus, makanya diberi panjang umur. Makanya Tuhan izinkan ada orang-orang unik, spesial, aneh, menjengkelkan, luar biasa menguji kesabaran kita, menguji batas kita, supaya kita bertumbuh karakternya. Buah roh ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. But the fruit of the Spirit. Tetapi buah roh ialah, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum. Dan buah ini diterima semua orang di muka bumi ini. Orang yang penuh kasih pasti disukai semua orang. Orang paling jahat pun kalau ketemu punya kasih akan merasakan kasih. Ini namanya perbedaan translate atau penerjemahan ya. Contohnya di sini kesabaran di dalam bahasa Inggris yang dikatakan long suffering, tahan bergumul panjang. Sehingga maknanya lebih baik dalam bahasa Inggris. Atau di sini dikatakan juga buah penguasaan diri itu dalam versi King James Version atau New King James Version atau United King James Version dikatakan bahwa adalah itu dikatakan willful restraint. Jadi mengekang ego. Nah itu. Yang dimaksud di sini self control atau dalam bahasa Indonesianya adalah ini saya ada mabuk nih penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah willful restraint. Kita mengekang ego. Kalau suami, istri, anak, dan orang tua punya willful restraint yang baik, tidak berkelahi.
Yang egonya besar, dikit-dikit marah, dikit-dikit berkelahi, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit tersinggung, nuduh orang, karakternya buruk. Tidak. Kalau kita punya willful restraint, pengendalian ego kita, hidup kita akan bahagia. Recently, ada orang-orang yang masih aja jelek-jelekin gereja kita, sesat dan sebagainya, levelin jemaat kita, masih berat. Disampaikan ke telinga saya bilang ke istri saya, nggak apa-apa. Mereka semakin membuat kita bertumbuh dalam karakter. Saya dan istri saya semakin bertumbuh dalam mengampuni. Kalau mereka memutuskan makin merusak karakter mereka dengan seperti itu, ya keputusan mereka. Tetapi bagi kita, ini baik buat kita karena ini menguji long suffering dan juga menumbuhkan karakter mengampuni. Jadi, menjadi hal biasa buat saya. Perbedaan pendapat, pikiran, biasa aja buat saya. Ya nggak apa-apa dong. Orang beda pendapat, beda model rambut, ya nggak apa-apa dong. Beda model pakaian, nggak apa-apa dong. Ya kan? Orang nggak mau pakai masker, ya nggak apa-apa. Pakai masker, ya nggak apa-apa. Biasa aja gitu. Saudara tidak akan mudah tersinggung. Jangan dikit-dikit tersinggung, tantrum, kepahitan. Itu ego terlalu besar. Ya, saya pernah bilang kalau di gereja ini, kalau mau gabung, gampang tinggal 5-6 kali ibadah dalam 2 bulan. Nanti Anda otomatis gabung ke life group CTP atau bisa pilih life group yang lain. Ya sudah gitu aja. Gak ada syarat lain, perpuluhan, enggak. Itu hubungan kita dengan Tuhan ya, itu bukan syarat wajib jemaat, enggak. Itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan urusan dengan, gak tahu di gereja lain, kalau di sini menurut saya itu bukan aturan wajib ya. Hanya saudara datang aja. Dan sama juga kalau saudara mau keluar dari gereja, ya saudara keluar aja. Tapi ada etikanya, pamit aja sama life group leadernya, CGL-nya. Saya udah ketemu tempat lain yang menurut saya lebih bagus, ya gak apa-apa. Puji Tuhan Anda menemukan tempat lebih bagus, semoga bertumbuh kita doakan. Karena willful restraint. Gak ada ego kita. Kita tidak memiliki siapapun. Tuhan memiliki setiap orang Kristen, setiap domba. Bukan milik gembala, bukan milik kita. Bahkan istri kita, anak kita pun milik Tuhan. Kalau suatu hari anak Bapak Ibu yang anaknya perempuan lalu diambil sama seorang laki-laki karena menikah, seorang wanita akan pergi meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan suaminya. Kita harus lepaskan. Jangan ego terus diatur. Nanti ngehancurin rumah tangga anak-anak kita. Lepaskan, tapi sudah digedein. Dikuliahin sampai S2, dimodalin, diambil gitu aja sama suaminya. Firman Tuhan bilang demikian, mereka harus meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan suaminya, menjadi keluarga baru. Sama seperti kita dulu juga meninggalkan ayah ibu kita dan menjadi satu dengan pasangan kita. Jadi buah pengendalian diri atau willful restraint itu penting sekali, ego kita. Misalnya bos kita memilih orang lain dipromosikan di pekerjaan. Kita nggak akan iri. Ya? Atau keluarga besar, orang tua kita memilih bukan kita, adik atau kakak kita untuk hal yang mereka mungkin mau percayakan, kita nggak akan kenapa-kenapa. Problemnya di ego. Jadi tadi buah roh ini penting sekali saudara. Kalau saudara mau hidup damai terhadap diri sendiri, kalau orang lain pasti aja bikin masalah selalu ada. Selama masih hidup ketemu orang pasti bergesekan, biarin aja. Gesekan itu biasa. Mulai membiasakan, selama masih hidup di dunia, berkumpul dengan orang, gesekan, kumpul dengan kucing aja ada gesekan saudaraku. Iya. Setiap saya keluar rumah, saya udah mabuk, keluar rumah, keluar aja susah. Itu kucing datang coba. Nempel-nempel, jilat-jilat tangan kaki saya, pakai sepatu aja gak bisa. Mohon maaf, saya tendang tadi pagi. Gak bisa, duduk aja gak bisa, dia loncat ke sini. Kucing liar gitu ya. Ya, gini ya, dengan binatang aja ada pembentukan karakter saudaraku. Ya saya akan mencoba lebih sabar gitu, saya jangan ngelunjak gitu. Karena gini, itu kutu. Dan saya itu udah wangi. Dijilatin bau jigong kucing. Mulut kucing tuh bau banget. Yang punya kucing tahu deh. Ya kita udah semprot-semprot wangi, terus bau kucing ya gitu. Ya. Jadi kalau saudara nggak mau kumpul manusia, saudara kumpul binatang, tetap aja ada pergesekan saudaraku ya. Kecuali saudara kumpul sama tanaman saudaraku. Tanaman agak sulit, nggak ada reaksi saudaraku. Atau kumpul dengan benda-benda mati hidupmu ya. Tapi kan nggak mungkin.
Kita hidup itu kan bertemu dengan manusia yang tiap orang unik, termasuk kita, tiap orang spesial. Jadi ini penting sekali. Itu guna saudara kepenuhan Roh Kudus. Guna karunia Roh Kudus. Supaya karakter saya dan saudara bertumbuh. Jadi saudara jangan mengukur segala sesuatu dari materi dan lain. Ukurlah. Atau berapa besar gempa buminya nanti rubuh gedungnya saudaraku ya. Anda ukurnya adalah dari berapa besar setiap dari kita, bukan orang lain ya. Bertumbuh karakter. Yang bisa mengerti katakan amin. Aniaya sering terjadi dari perkataan orang. Biarkan saja. Mereka punya hak kok berkata-kata. Tapi kita juga punya hak menjaga hati. Yang bisa mengerti katakan amin. Semakin kita bertumbuh dalam buah roh, semakin kita bisa menerima perbedaan. Nah, Galatia 5:20-23 ini bertumbuh dengan pesat. Jangan sampai kita menua menjadi opa dan oma. Kelakuan kayak anak kecil. Karakter ambek-ambekan. Dikit-dikit pahit, marah, kecewa. Ya, harus bisa long suffering. COVID-19 4 tahun mengajarkan kita tahan bergumul panjang dan kita tetap setia mengikut Tuhan. Itu pertumbuhan karakter. Kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang. Mungkin ada waktu-waktu kita kecewa dan menyalahkan Tuhan, tapi kita kembali lagi mengasihi Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi. Karena Tuhan tahu itu mendatangkan kebaikan, yaitu pertumbuhan karakter. Nah, jadi buah roh atau karakter rohani adalah buah pertama yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan. Jangan posesif sama siapapun, saudaraku. Ya, jangan posesif sama suami, sama istri, sama anak. Biar mereka punya keinginan. Jangan semua harus sama dengan saudara. Nanti saudara ciptakan benturan-benturan ego setiap hari. Ingat, buah roh itu adalah kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Memang kalau mendidik anak ini agak sedikit ekstra. Tapi kalau bukan anak, sudah jadi istri atau suami, harus terima pasangan apa adanya. Atau kalau pacar, kan sudah dewasa, udah bukan anak kan. Mungkin 20 tahun ke atas. Kamu harus bisa menerima apa adanya. Perubahan itu bagian Roh Kudus. Perubahan karakter orang lain itu bagian Roh Kudus dengan orang itu. Yang bisa mengerti katakan amin. Bagian kita ketika bergesek, kita mengerti supaya mengambil benefit terbaik untuk pertumbuhan karakter kita. Fokus ke situ aja. Ya, jangan fokusnya orangnya mau berubah, tapi kita yang berubah. Yang mengerti katakan amin. Makin cemerlang kan kita, semakin digosok, semakin cemerlang. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, buah melipat gandakan talenta itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ini adalah buah Roh Kudus yang inginkan. Ada hubungan erat antara talenta, melipat gandakan, dan bekerja. Katakan talenta dan bekerja. Cara melipat gandakan talenta paling efektif dan efisien adalah mengerjakan setiap hari, dalam kata lain kita bekerja sesuai talenta. Yang mengerti katakan amin. Cara kedua adalah kalau kita memang tidak bisa kerja 100% mendekati talenta kita, kita salurkan di dalam pelayanan. Atau dua-duanya, kita pelayanan sesuai talenta kita bekerja sesuai dengan talenta kita, itu akan bertumbuh berkali lipat. Ada seseorang yang diberikan 1 talenta dan dikubur. Ada yang diberikan 2, dia lipat gandakan jadi 4. Ada yang diberikan 5, dilipat gandakan jadi 10. Dan Tuhan menginginkan buah. Karena itu dia berkata kepada orang yang tidak mengerjakan talentanya, ya, untuk dia diambil segala sesuatu yang dia punya, artinya tidak dipercaya lagi. Dan diberikan kepada orang lain. Dan ini Tuhan, kita baca sendiri aja ya, supaya saudara tahu ini tuh benar-benar tertulis di Alkitab. Sehingga kita mulai hari ini mengerti betul pentingnya talenta. Bagi orang tua yang anaknya di atas 7 atau 8 tahun, boleh angkat tangan, anaknya umurnya di atas 7, 8, 9, 10, 11, boleh angkat tangan? Oke. Terutama yang anaknya di atas 10 tahun, tanggung jawab kita sekarang juga. Mumpung belum masuk SMA. It's too late kalau Anda baru cari pas SMA, nanti udah sibuk ujian segala macam. Dicari dari SD. Untuk sesegera mungkin
menemukan talenta anak-anak kita. Kesalahan parents terbesar adalah dia membesarkan anak sekadar memberi uang dan makanan, tapi tidak peduli kerohanian termasuk unsur talenta di dalamnya. Sehingga anak meskipun udah S1 tapi sekolah tidak sesuai talentanya, lalu kerja tidak sesuai dengan talentanya, sehingga anak ini gagal dalam kehidupan. Dia harus bekerja 10 kali lipat, lebih capek, lebih berat, dan lebih demoralisasi dibanding orang yang mengerjakan talenta. Dan hasilnya pun tidak bisa dinikmati. Karena beratnya pekerjaan dia yang tidak sesuai dengan talenta dia. Akhirnya rumah tangga anak-anak kita akan gagal. Bisa jadi secara finansial mereka akan terus bergantung pada saudara. Sampai saudara jadi opa-oma. Hanya untuk membeli susu. Dan untuk membayar kontrakan. Itu semua bukan kesalahan anak. Mohon maaf, itu kesalahan kita. Kesalahan kita sebagai orang tua. Hanya memberi makan. Mohon maaf, saya juga orang tua ya. Kita punya tanggung jawab mengarahkan anak-anak kita. Untuk mengerti talenta-talentanya. Dan mengerjakannya. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi tanggung jawab siapa? Anak yang masih kecil atau orang tua? Tanggung jawab orang tua. Sesegera mungkin dicoba, dieksplor. Nanti saya jelaskan gimana supaya jangan semua dicoba gitu ya. Ada diperkecil, diminimize area yang mencobanya yang mana. Anak-anak kita harus menemukan talentanya karena Tuhan akan bertanya pada akhir hidupnya. Kenapa kamu kubur? Jangan sampai dia bilang karena orang tua saya yang menguburnya. Ya. Jadi kalau anak udah ada passion tertentu jangan dipaksa. Tidak semua anak harus sekolah kedokteran. Tidak semua anak harus jadi insinyur. Tidak semua anak harus jadi pendeta, itu mah jarang ya. Tidak semua anak harus jadi pekerjaan-pekerjaan prestis gitu ya. Tidak. Setiap anak unik dan punya talenta. Kegagalan sebuah generasi adalah kegagalan mereka mengenali talenta mereka. Dan itu adalah juga kegagalan generasi sebelumnya untuk memuridkan mereka. Kalau saya dan saudara mengerjakan talenta, itu hasilnya lebih efektif, efisien, dan tidak akan miskin. Ini saya baca dulu ya tentang apa kata Tuhan terhadap yang tidak. Dia sudah tahu nih, jadi kasusnya orang itu sudah tahu talentanya apa. Dan sengaja dikubur, bukan tidak tahu ya. Sudah tahu, terus disengaja dikubur. Saudara tahu suara saudara bagus, suara emas gitu ya. Ibaratnya saudara bersendawa saja ada nadanya, do mi sol do. Kayak ngejreng kunci jreng sendawa saudara gitu ya. Tapi saudara tidak berikan untuk Tuhan. Saudara tidak lipat gandakan. Karena memang tidak semua orang mau jadi penyanyi kan, serius profesional kan, tapi semua orang bisa melayani Tuhan. Paling tidak di komsel saudara, di CG saudara bisa nyanyi, betul tidak? Saudara bisa bermain musik. Saudara jago banget, tapi saudara gak mau main buat Tuhan. Saudara menguburnya buat. Karena tidak semua orang mau kerja jadi pemusik. Tapi lebih baik orang yang talentanya bermusik, kerjanya bermusik. Layanan juga bermusik. Karena akan lebih jadi 2 jadi 4, itu 5 jadi 10 yang seperti itu. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi yang satu, yang memang, yang saya bicara konteksnya kita harus baca Alkitab kan. Sudah dipegang, sudah tahu tapi dikubur. Dari Matius 25 ayat 29 sampai 30. Sama-sama kita baca. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang akan padanya, diambil daripadanya. Dan campakkanlah, di sanalah akan terdapat. Iya. Jadi hal memendam dan mengubur talenta, ini tanggapan Tuhan. Kalau kamu punya talenta, ya, tetapi kamu memendamnya, diambilnya, dan diberikan kepada orang lain, betul kan? Akhirnya yang satu ini diambil, diberikan yang 10. Makanya kalian akan lihat, orang benar itu sudah kaya, dibikin lebih kaya, dan dibikin lebih kaya lagi, dan dibikin teramat kaya. Ada orang yang miskin hidup pas-pasan, itu juga rumahnya disita. Jadi gelandangan. Sama-sama punya talenta. Tapi yang satu mengubur, yang satu melipat. Jangan sirik sama orang yang melipat gandakan talenta. Kalau mereka diberkati karena mereka bekerja keras untuk melipat gandakannya. Karena mereka mengerjakan talenta-talenta mereka.
Berdagang, trading adalah talenta. Fashion adalah talenta. Menjahit, membuat perkakas emas adalah talenta. IT, desainer adalah talenta. Bahasa pemrograman, keahlian saudara, language di bidang bukan bahasa Inggris, bahasa Cina, tapi bahasa pemrograman. Itu sebuah talenta. Bahasa Inggris juga. Linguistik adalah sebuah talenta. Public speaking adalah sebuah talenta. Berakting adalah sebuah talenta. Melukis adalah sebuah talenta. Memasak adalah sebuah talenta. Iya. Ada orang kalau masak buat rumah tangga sendiri aja frustasi dan stres. Masaknya lama banget, hasilnya belum tentu enak. Masaknya lama, ngomel-ngomelnya lama, marah-marahnya serumah dimarahin. Tapi ada orang yang sepanjang hari masak, bahagia. Bahkan dia botol-botolin, dimasukin, terus dijual. Itu talenta. Banyak orang masak karena terpaksa sebagai ibu harus memenuhi meja makan dengan masakannya. Tetapi ada orang yang memang bertalenta sehingga dia dipenuhi energinya ketika mengerjakan talenta. Anda penuh energi Anda bahagia. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi saya mau bahas juga bagi orang-orang yang tadi menerima talenta. Yang 5 dilipat gandakan jadi 10. Jadi ada 1 dikubur lalu Tuhan bilang demikian tadi diambil aja ada sekalian. Malah dikatakan saudara bisa lihat tadi. Dan campakkan hamba tidak berguna ini ke dalam kegelapan tempat. Artinya ini sesuatu yang sangat serius saudara. Itu tuh bicara. Akhirnya saudara akan murtad dari Tuhan. Ketika saudara diambil yang 1 itu, saudara akan murtad. Karakter kan itu bicara. Pahitan nanti sama Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu loh, kalau enggak diambil nanti saudara pahit. Ujungnya saudara mundur dari Yesus, makanya masuk ke kertak gigi tadi. Itu sudah dibaca sampai ujungnya sama Tuhan. Saudara pernah lihat orang kepahitan ikut Tuhan karena miskin? Problemnya apa sih? Karakter. Kenapa orang tidak berhasil pekerjaannya? Karakter. Tapi dia orangnya baik. Oke, tapi dia tidak mengerjakan talentanya. Sehingga terjadi penajaman besi terus-menerus yang tidak efektif dan tidak efisien karena memang tidak panggilannya. Tapi kita lihat yang 5 menjadi 10. Jadi talenta itu bukan uang. Itu sesuatu sekian jumlah. Waktu itu emas paling berharga, perak sudah tidak berharga zaman itu. Jadi sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya dan ada dalam kita. Karena diberikan sejak kita lahir, diberikan anugerah itu bukan bicara nilai uang. Karena kita mengerti tidak setiap kita lahir, ketika kita lahir semua dapat 1 miliar, kan tidak seperti itu. Tapi ketika kita lahir, kita ada talenta di dalam kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Makanya jangan dikit-dikit mengukur dengan uang. Kita ini kerajaan surga saudaraku. Ya. Saya akan baca mengenai yang 5 menjadi 10. Biar saudara tahu ya. Matius 25 ayat 20-21. Sama-sama 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5. Dikasih 5 talenta dilipat gandakan 5 menjadi. Pakai buat pekerjaan dan pelayanan. Dilipat gandakan 5 jadi 10. Ada 1 dikubur, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Ya. Sama-sama, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah. Ini imannya bertumbuh, karakternya bertumbuh. Dan akhirnya dia menyelesaikan perjalanan imannya bersama Tuhan. Dalam kekekalan. Karena ketika kita mengerjakan talenta, cara paling efektif, efisien adalah dengan bekerja dan melayani Tuhan. Karakter kita bertumbuh.
Seorang hamba Tuhan, Leonardi Samsuri, pernah memberitahu dalam seminar pendeta gitu. Kalau memuridkan orang jangan dipanggil suruh nyatat ayat. Kasih kerjaan. Tegur dia. Keluarkan potensi terbaik. Kamu bisa lihat karakternya. Ya, waktu saya masih di Indonesia 3 diajarkan pemuritan di Komsel Connect Group itu tidak menumbuhkan karakter. Karena orang bisa saja masuk kiri, keluar kanan dan semua punya kepentingan masing-masing. Bisa saja nggak datang dan sebagainya. Malas kumpul orang. Tetapi ketika Anda gabung tim Asyir, tim sekolah minggu, di divisi Koyosep, ibadah raya nih, sound system, proyektor, Asyir, videografi atau pelayanan musik yang ada tim, ada orang lain. Disitulah karakter saudara bermunculan. Disitulah ada buah talenta saudara dilipat gandakan. Saudaraku mengajar anak itu talenta. Itu talenta. Saudara kan dibawa satu titik di mana pertama kali mengajar anak kecil. Itu rasanya mau pukul pantat anak itu. Tapi setelah sekian tahun saudara menahan diri tidak memukul pantat, menggampar anak orang lain. Saudara tidak lagi menggampar anak sendiri di rumah. Karena anak orang lain aja gak digampar. Bisa mengerti katakan amin? Dan saudara bertumbuh dalam kasih. Saudara akan melihat setiap anak sekolah minggu sebagai Yesus kecil. Butuh waktu lama, 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi saudara akan lihat Yesus kecil. Inilah calon-calon pengubah dunia. Sehingga ada kesabaran. Paling sulit mengurus anak teens. Paling sulit. Menguji batas kesabaran akhir orang tua dan guru sekolah minggu. Tapi disitulah karakter rohani bertumbuh. Melipat gandaan talenta. Dan mereka memenangkan jiwa. Jadi bekerja. Masuk pelayanan kan pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Bekerja akan melipat gandakan talenta saudara. Ya. Hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ini poin pertama. Katakan hamba yang baik dan setia. Akan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Sama katakan mengembangkan. Tapi harus tahu dulu. Yang sepakat katakan amin. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Dan pendeta. Jangan sibuk ngomongin kalau ke surga nanti gaya kita naik satu, gaya kita gini. Yesus seluncur ke bawah, ada sinar merah, sinar ini, kuda hijau, kuda putih. Yang relevan aja, talenta dulu kita omongin. Ya, talenta. Karena ada 3 buah. Yang pertama karakter, yang kedua apa? Melipat gandakan talenta untuk Tuhan kan? Ini jarang dibahas loh. Kenapa bekerja dikatakan ibadah? Saudara pernah pikir nggak? Oh dari kata aslinya, kata worship adalah, kita kan kalau kebaktian worship service kan. Worship itu dari kata kerja. Ibadah, abodah, kerja. To work. Jadi ibadah itu sebenarnya kerja. Pekerjaan baik di rumah Tuhan, dalam kehidupan misi amanat agung, dan dalam pekerjaan sehari-hari. Makanya ibadah melalui Coba saudara perhatikan kalau saudara mengerti, kalau saudara kerja dengan sumpah serapah. Saudara maki-maki bos saudara, anak buah saudara. Saudara marah dengan dengkas, sikut kanan, sikut kiri, korupsi. Apakah itu ibadah? Itu ibadah bukan? Itu sekedar bekerja, mencari uang. Tapi pekerjaan yang adalah ibadah, itu akan melipat gandakan karakter saudara dan talenta saudara. Dan saudara akan bersinar sehingga jiwa-jiwa pun dengan gampang dituai menjadi murid Yesus. Melihat cara kerja Anda. Orang bisa bekerja sebagai budak, mental budak. Hitungan jam, hitungan menit. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngancam. Atau jadi bos, dikit-dikit pecat. Jadi karyawan, dikit-dikit pundung, bolos, kabur, kerja di jam kantor. Anda bisa buat ulah banyak, baik Anda bos atau karyawan bisa berulah banyak. Ya. Tetapi itu bukan ibadah. Dan itu tidak melipat gandakan talenta, itu merusak karakter Anda semakin buruk. Dan itu akan diambil ya semua yang Anda punya.
Karena tidak Anda lipat gandakan meskipun Anda ahli IT atau ahli programmer. Tapi kalau Anda tidak melipat gandakannya, kerja Anda tidak ibadah, itu diambil. Kemampuan IT Anda itu akan kalah dengan orang lain. Ada orang lain yang unyu-unyu baru lulus kuliah pemrograman, baru 1 hari lulus, tiba-tiba lebih hebat dari saudara. Ada pebisnis baru kemarin sore, belum juga lulus kuliah, tiba-tiba buka 10 cabang dan cabang saudara tutup semua. Diambil alih sama dia. Karena talenta itu kalau tidak dilipat gandakan, diambil. Yang bisa mengerti katakan, amin. Dikasih kepada orang yang melipat gandakannya. Hamba yang baik dan setia, karena pujian Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ingat ya, level kita ini bukan kerja cari duit. Bukan. Kita kerja melipat gandakan talenta. Dan uang akan datang kepada kita. Dalam arti kalau kerja itu harus digaji. Kalau ada performance, ada penghargaan. Betul? Kalau saudara penghargaan hebat, performance hebat, saudara tidak diakui oleh perusahaan yang menggaji saudara, saudara akan dibajak perusahaan lain. Kalau saudara kerja sebagai marketing dan penjualan Anda terbaik di Indonesia 10 bulan berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut, tetapi Anda tidak ada dikasih penghargaan di tempat saudara bekerja sebagai marketing, tinggal tunggu tanggal main, tiba-tiba saudara jadi direktur tempat lain. Ini memang, saya nggak bilang ini tinggi. Saya bilang ini butuh kerendahan hati. Dan butuh pengertian dan hikmat akan apa arti kerja menurut Alkitab. Kita ini kerja bukan cari duit. Karena setiap mau kerja apapun pasti ada uangnya. Karena di Indonesia ada namanya undang-undang perburuan untuk kerja 2MR. Tapi kita memaknai kerja sebagai cara kita beribadah. Orang gak suka kerja, dia anti ibadah. Karena dia gak ngerti bahwa kerja itu adalah ibadah. Orang yang bilang mau pasif income, mau kangkang kaki, gak usah kerja. Itu tidak mengerti bahwa kata ibadah dari aboda, yaitu to work, untuk bekerja. Bekerja itu menyenangkan, bekerja it's fun. Karena bekerja adalah ibadah dan seperti untuk Tuhan. Saya suka memasak buat istri dan anak-anak saya. Karena saya suka melayani mereka. Menyenangkan buat saya memasak. Bukan hobi dan bukan talenta saya. Tapi kalau anak saya makan banyak. Karena anak saya nggak gemuk. Yang kecil itu, jadi semua dia makan banyak. Ya. Saya suka cita memasak. Atau kalau yang besar makan juga. Dia mulai nambah, jangan banyak-banyak, saya bilang gitu. Berarti dia suka. Berarti saya juga bersuka cita. Karena saya melakukannya dengan cinta kepada orang-orang yang saya cintai. Sama dengan bekerja. Kalau kau bekerja buat bosmu, buat customermu, buat bank, bayar bunga, saudara nggak akan ada suatu kecintaan dalam pekerjaan saudara. Rubahlah perspektif saudara. Memang sejatinya bekerja untuk Tuhan. Hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau yang telah setia dalam perkara kecil akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Padahal dari 5 ke 10 itu sudah besar. Ternyata itu baru permulaan. Dari sebuah perkara besar. Banyak orang tidak pernah masuk perkara besar dengan Tuhan. Karena dia mengubur. Tapi ketika dari 5 menjadi 10, Tuhan bilang kamu siap masuk perkara besar. Hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta. Sama-sama katakan hamba yang baik dan setia akan mengembangkan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, hamba yang malas dan tidak mau tahu tentang pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan, itu akan memendam dan mengubur talentanya. Dan dengan serius Tuhan berkata, engkaulah hamba yang jahat. Hamba yang tidak berguna, dikatakan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan menganggap hidup kita tidak ada gunanya karena kita sibuk untuk kerajaan kita sendiri. Nggak ada gunanya buat kerajaan Allah.
Menyedihkan sekali. Karena setiap anak sebenarnya punya guna di dalam kerajaan Allah, punya fungsi, tapi ini hamba yang gak berfungsi. Tapi mengembangkan talenta dikatakan well done my faithful servant dalam bahasa Inggris. Potensi terbesar di muka bumi, bahkan di banyak gereja orang percaya, itu ada di dalam, kalau orang percaya berarti di kuburan Kristen. Banyak orang mati tidak mengerjakan talentanya, dan tidak mempersembahkan talentanya baik melayani Tuhan, ataupun dalam pekerjaannya. Mereka mereka dikubur dan mengubur talentanya di dalam kuburan di mana mereka dikubur. Potensi dan panggilan kita sebagai anak Allah. Perhatikan, jadi panggilan kita itu apa sih secara umum? Apapun talenta saudara, ini ujungnya. Saudara mau Tuhan jadikan menjadi terang di atas bukit yang menerangi kota-kota. Dalam ayat lain dijelaskan sebagai terang dunia. Dikatakan dalam ayat lain, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Di dalam ayat lain dikatakan menjadi cemerlang seperti bintang di langit. Atau menjadi inspirasi. Setiap anak Tuhan yang penuh Roh Kudus punya panggilan untuk menjadi inspirasi, cemerlang. Menjadi teladan. Jadilah engkau teladan. Ya. Mengalami kehidupan. Ini tertulis di Alkitab. Yang naik dan tidak turun. Semakin tua bukan semakin turun. Semakin berpengaruh. Semakin berdampak. Semakin meninggalkan legacy. Itu panggilan saya dan saudara. Setiap dari kita memiliki talenta. Dan ketika melipat gandakannya kita menjadi inspirasi terang. Cara paling efektif adalah mengerjakannya setiap hari. Kalau pelayanan kan nggak setiap hari. Tapi kalau pekerjaan setiap hari. Meskipun Bapak Ibu Saudara hari ini belum mengerjakannya. Kalau engkau menemukannya, mulai transisi. Pelan-pelan Tuhan pasti tolong saudara bisa. Karena Tuhan mau Anda cemerlang dan inspirasional. Bukan menjadi yang terbelakang, terus menerus tertinggal, termiskin, terpinggirkan, terminderkan. Tidak. Itu bukan panggilan kita. Setiap dari kita memiliki talenta. Yang mengerti katakan amin. Tadi hal pertama yang saya bagikan, waktu saya habis nih. Yang pertama adalah hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta. Sama-sama katakan hamba yang baik dan setia. Berikan saya tambah 15 menit ya, supaya saya bisa lanjut poin 2 ya. Harusnya sudah kita tutup ibadah kita ya. Saya mau bahas yang poin kedua. Setiap orang punya talenta. Katakan setiap orang punya talenta. Saya mau sampai ke titik di mana saya mengajarkan bagaimana bisa meminimalisir cakupan perkiraan talenta sehingga mudah menemukannya. Tapi saya harus mulai dari firman Tuhan karena segala sesuatu dasarnya ada firman Tuhan. Jadi saya mau jelaskan dulu tentang setiap orang punya talenta. Talenta itu diberikan, dipercayakan, diinvestasikan Tuhan. Diinvestasikan Tuhan. Tuhan invest talenta karena itu dia mau pelipat ganda. Diinvestasikan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia sesuai dengan rancangan tipe kepribadian kita yang unik dan panggilan kita yang unik, setiap orang tidak ada yang sama. Dan diberikan sejak lahir dalam bentuk potensi talenta. Dan ketika kita mengerjakannya melalui pekerjaan atau pelayanan, dia akan berlipat kali ganda. Dampaknya orang yang punya talenta itu tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah hidup dalam hutang. Karena selalu lebih. Ngapain kalau banyak penghasilan hutang? Kalau nggak negatif ngapain hutang sih? Pola pikirnya loh. Kalau orang minus utang kita bisa mengerti. Minus juga enggak kok ngapain utang. Pola pikir itu. Pola pikir Tuhan tuh kita menyimpan, menabung. Dari bank memberi hutang ke orang lain. Bukan kita. Memberi pinjaman gimana caranya? Tabung di bank, taruh investasi lain. Saya lanjutkan ya.
Dan akhirnya ketika menggunakan talentanya menjadi berkat yang luar biasa bagi jiwa-jiwa. Dan karena begitu luar biasa orang-orang mengenal Yesus melalui pekerjaan kita. Nah ini ayatnya nih. Keluaran 36 ayat 1 sampai 2. Kita baca baru saya jelaskan ya 1, 2, 3. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian selanjutnya sehingga ayat ini dimulai dengan kata demikianlah harus apa? Sama-sama katakan harus bekerja. Bilang kiri kanan harus bekerja, bilang. Oh gimana cara melipat gandakan talenta? Tidur nonton drakor, nonton bola. Kalau saudara komentator bola silakan. Mana ada komentator drakor drama seri? Komentator sinetron, saudara pemain game kelas dunia main game lah. Saudara ibu rumah tangga main game terus, main IG terus. Kerjalah. Kecuali saudara influencer dan content creator. Memang kerjanya di IG kan. Atau di TikTok kan. Demikian harus bekerja Bezaleel dan Aholiab yang setiap orang ahli. Yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sama-sama. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Ini adalah tukang-tukang ahli, pemahat emas. Ini desainer emas. Ini desainer bikin meja emas, tiang tembaga. Ini gak bisa semua orang bikin. Ini perlu keahlian. Tetapi firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa orang-orang ini telah dikaruniai, berarti diberi cuma-cuma oleh Tuhan keahlian dan pengertian. Katakan keahlian dan pengertian. Jadi karena diberikan, dikaruniai, sehingga ia tahu cara melakukannya. Sehingga dia bisa membuat inovasi dan pengembangan karena dikaruniai Tuhan. Ini namanya talenta, cukup jelas ya. Contohnya mana ini? Jadi di sini talenta untuk menjadi desainer emas, perabot furniture dari tembaga dan perak. Itu ternyata talenta dan itu diberikan, karuniai. Cuma-cuma Tuhan kasih, diinvestasikan karena itu harus bekerja, kata yang demikian. Kita lanjutnya 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya, silakan sama-sama, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Ternyata di dalam hatinya telah ditanam Tuhan apa? Tuhan menanamkan talenta. Skill itu di dalam hatinya. Ditanamkan Tuhan. Tuhan tanamkan di dalam hidupnya. Setiap orang yang tergerak hatinya datang melakukan pekerjaan itu. Mereka yang punya talenta semua datang semua ngerjain pekerjaan bait Allah ini. Ketika kita mengerjakan talenta dengan cara bekerja setiap hari mengerjakannya. Saya beritahu ada jaminan bahwa buah karakter rohani pasti bertumbuh. Ketika saudara kerja pasti terjadi pergesekan. Saudara cepat ketemu orang lambat, saudara diperlambat orang lambat. Saudara lambat ketemu orang cepat, saudara dipercepat orang cepat. Ketemu kecepatan yang pukul rata, cepat melambat dibagi 2. Betul kan? Mau bertumbuh karakternya, kerja. Gesek sama pegawaimu, gesek. Jangan cuma gesek kredit card, gesek karaktermu. Jangan cengeng, jangan dikit kepahitan. Roh Kudus menyertai kita, ada amin. Karakter yang lebih kuat akan tersenyum ketika ada pergesekan.
dan menganggap biasa. Jangan takut kerja. Lipat gandakan talenta buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti kerja itu susah. Jadi pegawai susah, tapi jadi bos lebih susah. Jadi pengusaha itu susah banget karena harus menciptakan, create jobs. Tapi biarlah setiap kesusahan dan pergumulan itu menumbuhkan karakter kita. Sehingga Tuhan pandang itu baik. Bukan masalah uangnya berapa banyak kita dapat, tapi berapa banyak kita bertumbuh karakternya dalam pekerjaan. Saudara, kalau kita mengenal jurus service excellent, itu bicara sebenarnya karakter. Perbedaannya ada yang pura-pura sabar, ada yang sabar beneran. Bisa berarti katakan amin? Orang-orang di front office harus tersenyum, harus sabar. Ada orang yang benar-benar dia sabar, dia tersenyum, dan dia pulang, dia bisa peluk anaknya dan cium. Tapi ada yang pura-pura sabar, begitu pulang, dia lihat suaminya dilempar asbak, lihat anaknya digebugin karena dia nggak mood aja pulang kerja. Karena dia capek menjadi sabar jadi front office. Tapi kalau saudara betul-betul punya buah roh, saudara pulang bisa peluk anak. Gak ada tuh, sorry ya, mood dari pekerjaan belum beres, jadi 3 hari ini aku ribut sama kamu. Gak ada. You love your job. You grow in your job. Your character is growing. Saudara pulang dan saudara tersenyum dan berkata, kapan masuk kerja lagi? Jadi bagi parents, tolong kita harus tanggung jawab kita selesaikan. Jangan lepaskan anak kita dari pengawasan kita. Mereka menikah atau pergi ke luar negeri sekolah. Keluar dari rumah kita tanpa mengerti talentanya, itu PR kita. Di Keluaran 28, ini memang harus disambung, udah habis waktunya. Di Keluaran 28 ayat 3, kita baca sama-sama, dijelaskan bagaimana proses talenta itu bisa berlipat ganda. Kita baca sama-sama Keluaran 8 ayat 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kepenuhi dengan roh keahlian. Saya ulang pelan-pelan ya. Jadi ada orang-orang yang dipenuhi, saudara kaget gak? Dipenuhi roh. Itu talenta. Dipenuhi roh keahlian. Makanya Yusuf dibilang sangat bertalenta. Daniel dibilang sangat bertalenta. Karena penuh dengan roh. Dan roh itu membawa roh keahlian. Lanjut, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangi jabatan imam bagiku. Di dalam bahasa Inggris aslinya dikatakan, saya baca ya, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan spirit of wisdom. Roh keahlian itu terjemahan Inggris spirit of wisdom. Itu kan tujukan dari Roh Kudus, salah satunya adalah wisdom. Jadi saat saudara penuh Roh Kudus, saudara mendolot dalam misalnya Pak Pandega sedang penuh Roh Kudus, dia sedang mendownload keahlian yang lebih tinggi, saudara, dalam penemuan-penemuan terbaru. The spirit of wisdom. Jadi spirit of wisdom itu akan membuat kita menjadi ahli. Oh seru nih, minggu depan kita sambung ya. Saya bisa dikatakan talenta saya yang pertama itu berkhotbah. Karena pekerjaan saya di pendeta ya, jadi talenta berkhotbah. Beberapa kali saya ditawarin jadi motivator MLM, lumayan 20 juta, 30 juta sekali ngomong, tapi saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Saya disuruh ngomong, mau kaya, ikut titik-titik. Kapal pesiar jalan-jalan, tidak sesuai prinsip firman Tuhan. Itu cuma penambahan. Saya nggak mau jadi motivator. Kita tuh ikut Yesus bukan mau kaya. Kita mengasihi dia, yang bisa ngerti katakan amin. Kaya itu cuma sarana aja. Bukan tujuan. Kalau usah kaya-kaya banget, pusing kalau kaya banget. Menurut saya ya. Yang penting cukup bahagia. Tapi kalau Tuhan mau membuat kita sangat kaya, pakailah untuk kerajaan Allah. Bukan tujuan hidup. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi buat saya berkhotbah itu menyenangkan. Tinggal saya ke depan aja begitu ya.
Tidak ada berat-beratnya, langsung nggak bisa tidur karena mau khotbah, nggak, biasa aja. Menyenangkan loh mengerjakan talenta, yang mengerti katakan amin. Yang bukan talenta saya tahu. Konseling. Makanya nih perut gendut nih. Gak gendut-gendut amat sih, cuma beda 4 kilo lah obesnya. Dari dia. Habis baterai saya langsung kalau konseling orang. Karena saya udah bisa baca apa yang dia mau ngomongin. Dan saya paling gak tahan orang yang drama. Bertele-tele drama. Bohong lagi isinya. Menghabiskan baterai saya luar biasa. Saya bisa memilih pelayanan lain yang juga menumbuhkan karakter, tapi tidak menghabiskan baterai. Yaitu sesuai dengan raya kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerjakan talenta saudara, itu menyenangkan. Menyenangkan. Bertahun-tahun awal saya berkhotbah tidak pernah menerima gaji. Pertama kali saya berkhotbah dikasih uang isi 15.000. Saya umur 20, jadi 19 gak pernah digaji, 20. Habis itu gak pernah ada yang ngasih sepeser. Ketika saya jadi PDP, PDM juga, tidak pernah ada yang ngasih. Baru ketika merintis gereja, saya diundang khotbah ke luar negeri, gereja lain, baru saya diberi persembahan. Tapi nggak dibayar juga nggak apa-apa kok. Karena saya bukan melakukan buat uang, karena itu menyenangkan. Ngerjain talenta itu bikin bahagia. Yang bisa mengerti katakan amin? Bukan dengan bersungut-sungut, dengan bahagia. Dengan bahagia. Mari kita lipat gandakan talenta. Mohon maaf bersama minggu depan, mari kita bagian berdiri. Boleh worship. Saya tadinya mau bahas itu, tadi gimana kita mengecilkan sehingga kita, tapi sudahlah minggu depan ya. Kita bahas minggu depan ya.